Puji Tuhan saudara sekalian, saya mengharapkan saudara di rumah baik-baik saja dan tolong jaga kesehatan ya. Minum banyak air dan sering cuci tangan pakai sabun, kalau keluar pakai masker ya. Oke, puji Tuhan, hari ini kita mau terus belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita juga diskusi tentang karakter Tuhan Yesus ya. Dan bagaimana kita harus mau belajar karakter dari Dia. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau dan kesempatan yang Engkau berikan buat kami, bahwa hari ini kami mempunyai kesehatan yang luar biasa, yang masih bisa belajar firman Engkau, menyampaikan firman Engkau, dan juga mendengarkan firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak, berkatilah kami semuanya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, di dalam kehidupan Kristen kita sebagai seorang manusia, pasti kita ada up and down, emosi dan segalanya. Dan kita mau diskusi tentang dalam hidup ini kadang-kadang ada perdebatan, ketidakcocok dan beda pandangan. Nah, di 2 Timotius pasal 2 ayat 23 mengatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, ayat ini begitu simple dan begitu straightforward, menjelaskan buat kita, janganlah kita bertengkar. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Janganlah menghabiskan waktu, tenaga, dan perkataan hanya untuk memenangkan suatu perkara yang sia-sia. Waktu saya masih muda, baru menikah dengan istri saya, suka tengkar. Dia udah married beberapa tahun, mulai bertengkar, dan merasakan kok istri saya ini cara pikirannya gak cocok dengan saya, sifat dia beda dengan saya. Dan kita sudah debat, suka debat, siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, sebenarnya saya berpikir, sekarang sudah umur 50 tahun lebih, bodoh sekali ya. 2 orang yang latar belakang beda menjadi satu, menjadi suami istri. Tidak mungkin cara hidup kita, pola hidup kita bisa sama, karena kita dibesarkan oleh kedua orang tua yang berbeda. Orang tua istri saya beda dengan orang tua saya. Nah, marilah kita ingat, sesudah kita datang ke Tuhan, firman Tuhan menjadi petunjuk di dalam keluarga kita. Nah, Alkitab juga mengatakan kalau ada perselisihan, jelaskanlah dengan sabar dan rendah hati. Kalau dulu saya enggak, kamu yang salah, saya yang benar. Masa gitu aja gak ngerti, bodoh? Nggak boleh. Nah, Alkitab juga mengatakan apa yang perlu dijelaskan dan dibuktikan tanpa berusaha memuaskan ego dan kedagingan kita. Kita beda sama suami sama istri. Kita mau menang, mau menunjukkan kita ini yang benar di hadapan anak kita atau orang lain. Nah, itulah sebabnya jadikan ada perceraian. Pertengkaran, perdebatan itu nggak penting. Sering sekali kita mau menang. Buat apa menang? Saudara sekalian, percuma kalau kita menang dalam perdebatan tapi menyakiti pasangan kita, saudara kita, dan teman kita. Dan di Titus 3 ayat 9 mengatakan, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan sisilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Karena itu saudara sekalian, marilah kita belajar menjadi Kristen yang lebih dewasa. Dan dewasa dalam hal apa? Jangan kita berdebat dan egonya tinggi, mau membuktikan ke orang lain, saya lebih benar, saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih kudus. Jangan. Ingat, saudara seiman kita sama kita itu adalah partner
untuk supaya kita hidup menjadi Kristen yang dewasa. Istri kita, suami kita adalah partner supaya kita bisa belajar bagaimana toleransi, bagaimana mengasihi, bagaimana memaafkan, bagaimana menerima perbedaan satu dengan yang lain. Di Efesus 5 ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang-orang arif. Karena itu saudara sekalian, marilah kita jangan seperti orang duniawi yang hanya egonya mau menang sendiri, mau dipuji, mau diterima. Ya oke, dia hebat, mau diterima, dia itu sungguh luar biasa. Jangan. Ya, di Roma 12 ayat 16 juga mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah itulah, janganlah menganggap dirimu pandai di dalam keluarga, di dalam itu. Kita pandai, ada orang yang lebih pandai dari kita. Kita kaya, banyak orang yang jauh lebih kaya dari kita, tapi tetap low profile. Mari kita rendah hati dan minta Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami bisa menghidup seperti Yesus. Waktu ditanya, apakah engkau Mesaya? Kamulah yang mengatakannya. Tuhan Yesus tidak berdebat. Waktu dia mau disalibkan, dia juga diam. Dan dia seperti domba yang tidak mempunyai apa-apa, dan dia serahkan hidupnya. Kita tidak pernah lihat Yesus berdebat. Inilah karakter Tuhan Yesus yang luar biasa. Biarpun dia difitnah, biarpun dia dicaci maki, dia bisa saja waktu di kayu salib. Orang ketawa, Yesus kalau kamu Tuhan, turunlah dari sana. Dia bisa aja panggil malaikatnya, matiin semuanya, dan dia hidup. Tapi tidak pernah kita lihat Yesus berdebat dengan orang lain. Dia begitu luar biasa mendidik, mengasihi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus membentuk kami, supaya karakter kami bisa seperti Engkau Tuhan Yesus. Kita tidak mau ikut campur tangan dalam perdebatan dan sombong dan tinggi hati Tuhan. Bentuklah kami, didiklah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas teladan yang Engkau telah lakukan Tuhan, dan kami mau belajar. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Berkatilah Tuhan saudara-saudari kami semuanya supaya sungguh bisa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dan juga termasuk hamba Engkau, supaya kami bisa menjadi terang dan garam dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus.